Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Semangat semuanya ya untuk belajar ya. Semangat Bu. Nah, ya semangat, suka saya kalau gini. Dan sebelum kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, di sini siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Ya, Mbak Erika. Ayo Mbak Erika dipimpin doa. Baik teman-teman, sebelum dimulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga dengan bacaan doa tadi dapat memperlancar materi kita hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan absen dulu nih. Maila hadir? Hadir Bu. Lisa hadir, Lisa? Hadir Bu. Erika hadir? Hadir Bu. Mbak Dia hadir? Hadir Bu. Ya, hadir semua ya kali ini Bu. Berarti Oke, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema 8 Bumiku, subtema 3. Nah, apa aja sih yang kita pelajari? Kita pelajari rotasi bumi, revolusi bumi, gerhana bulan, dan gerhana matahari. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini itu kalian dapat memahami tentang rotasi bumi, memahami tentang revolusi bumi, mengetahui tentang gerhana bulan, mengetahui tentang gerhana matahari, seperti itu. Nah, sebelumnya sudah pernah mendengar apa itu rotasi bumi? Belum Bu. Belum. Kalau belum, akan Ibu jelaskan ya. Nah, rotasi bumi adalah perputaran. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada suhunya. Nah, bumi berputar dari arah barat ke arah timur. Dalam satu kali rotasi, waktu yang diperlukan adalah 23 jam, 56 menit, dan 4 detik. Nah, secara singkatnya bisa disebut dengan 24 jam seperti itu ya, atau 1 hari. Selanjutnya ada rotasi, ada juga yang namanya revolusi. Nah, di sini ada yang tahu apa itu revolusi? Belum Bu. Belum tahu, berarti belum belajar semuanya ya ini ya. Kalau gitu akan Ibu jelaskan ya. Revolusi bumi adalah peristiwa bergeraknya bumi mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bumi untuk 1 kali revolusi yakni 1 tahun. Nah, lintasan revolusi bumi berbentuk elips seperti yang ada pada gambar yang bisa kalian lihat. Bisa dipahami gambar yang ada? Bisa Bu. Nah, sampai sini dulu apakah ada yang ditanyakan? Belum ada Bu. Kalau belum ada dilanjut ya. Nah, ada rotasi, ada revolusi, dan sekarang ada akibat dari rotasi bumi. Apa aja sih akibat dari rotasi bumi itu? Nah, slide berikutnya itu ada akibat dari rotasi bumi, yaitu perbedaan waktu, batas penanggalan internasional, adanya pergantian siang dan malam, adanya gerak semu matahari, adanya pemampatan pada kedua kutub bumi. Nah, Ibu mau tanya, kedua kutub bumi di sini ada kutub apa dan kutub apa? Kutub utara dan kutub selatan Bu. Iya, benar sekali. Nah, yang terakhir ada pembelokan arah mata angin. Nah, akibat ini sudah dijelaskan, akibat dari rotasi bumi. Sekarang akibat dari revolusi bumi. Akibatnya itu apa aja sih? Ini akibatnya. Nah, yang pertama, perbedaan
perbedaan lamanya waktu siang dan malam, adanya gerak semu tahunan matahari, yang ketiga ada perubahan musim, yang keempat perubahan penampakan rasi bintang, dan yang kelima tahun kabisat. Seperti itu. Nah, itu tadi tentang rotasi dan revolusi bumi. Sekarang kita menginjak ke materi gerhana bulan dan gerhana matahari. Di sini sudah ada yang pernah melihat gerhana bulan atau gerhana matahari? Sudah. Bulan. Bagus tidak gerhana matahari? Bagus, Bu. Bagus, tapi enggak. Karena kenapa, Mbak Erika? Karena langka. Oh iya, karena langka. Tapi nggak boleh dilihat secara langsung ya gerhana matahari itu, karena dapat mengakibatkan kerusakan pada mata. Lalu apa sih gerhana matahari itu? Ada yang tahu di sini gerhana matahari itu apa? Saya Ya, Mbak Lisa, apa itu gerhana matahari? gerhana matahari itu yang terjadi ketika bumi bulan matahari berada sejajar di bidang yang sama. Iya, betul sekali. Ini pengertiannya yang lebih jelasnya. Nah, gerhana matahari ketika seperti yang Mbak Lisa bilang tadi, ketika bumi, bulan, dan matahari berada sejajar di bidang yang sama, dengan bulan berada di antara bumi dan matahari. Jadi bulannya itu di tengah-tengah ya, menutupi baik sebagian atau seluruhnya gitu. Gerhana matahari hanya dapat terjadi pada fase bulan baru ketika bulan melintas langsung di antara matahari dan bumi dan bayangannya jatuh ke permukaan bumi. Kecepatan apa tidak penjelasan dari Ibu tadi? Tidak, Bu. Tidak. Kalau gitu saya lanjut ya. Jenis-jenis gerhana matahari. Nah, di sini ada gerhana matahari total. Siapa yang mau membaca ini yang sudah di-share screen? Saya, Bu. Ya, Mbak Maila, silakan. Jenis gerhana matahari yang pertama ada gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan menutupi seluruh piringan matahari ketika dilihat dari bumi. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Mbak Maila. Nah, itu tadi gerhana matahari total. Nah, selain gerhana matahari total, di sini juga ada yang kedua namanya gerhana matahari sebagian. Nah, ayo silakan. Siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Ya, Mbak Lisa, silakan. Yang kedua yaitu gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian atau parsial terjadi ketika hanya penumbra di atas kepala. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Nah, ada lagi nih yang namanya gerhana matahari cincin. Nah, ini siapa yang mau membaca ini? Saya, Bu. Ya, Mbak Erika, silakan Mbak Erika. Gerhana matahari cincin jauh berbeda dari gerhana matahari total. Langit akan menjadi gelap seperti senja palsu dengan sebagian besar matahari masih terlihat. Begitu, Bu. Ya, terima kasih Mbak Erika. Nah, itu tadi gerhana matahari. Nah, sekarang gerhana bulan. Ada yang pernah melihat gerhana bulan? Pernah, Bu. Pernah. Nah, gerhana bulan terjadi ketika bulan tertutup oleh bayangan bumi. Nah, ada apa aja sih dalam gerhana bulan itu? Nah, nih ada gerhana bulan total yang pertama. Ayo, siapa yang belum membaca? Mbak Diah ya. Gerhana bulan total terjadi ketika seluruh bayangan umbra bumi jatuh menutupi bulan, sehingga matahari, bumi, dan bulan berada tepat di satu garis yang sama.
Iya, terima kasih Mbak Dia. Selanjutnya ada gerhana bulan sebagian. Nah, gerhana bulan sebagian itu bisa disebut dengan gerhana bulan parsial. Nah, gerhana bulan sebagian itu terjadi ketika sebagian permukaan bulan berada di daerah penumbra, sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Jadi bulannya itu kayak terlihat separuh seperti itu. Lalu yang ketiga ada gerhana bulan penumbra. Nah, gerhana bulan penumbra ini terjadi ketika seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra, sehingga bulan masih dapat terlihat dengan warna yang suram. Seperti itu. Itu tadi penjabaran dan dari rotasi bumi. Apa aja tadi yang sudah kita pelajari? Ayo. Rotasi bumi. Ya, rotasi bumi, terus revolusi bumi, gerhana matahari dan gerhana bulan. Ya, gerhana matahari dan bulan. Nah, ini ada kata-kata motivasi nih untuk kalian. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Tetap semangat dan terus belajar ya. Nah, sampai sini apa ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Ya, silahkan mau tanya apa? Saya mau bertanya, Bu. Apa dampak dari gerhana matahari bagi kehidupan? Sudah, Bu. Pertanyaannya bagus sekali ya. Apa dampak gerhana matahari bagi kehidupan itu? Nah, gerhana matahari itu bermacam-macam ya dampaknya. Dampak yang pertama itu gerhana matahari itu berdampak pada mata manusia. Dan jika manusia melihat gerhana matahari dengan mata telanjang, itu akan menyebabkan kebutaan. Karena ada radiasi dari sinar matahari yang masuk ke mata secara langsung. Yang kedua itu gerhana matahari dapat menyebabkan permasalahan pada ekosistem dan rantai makanan. Karena kenapa? Ikan-ikan yang di dalam laut itu bingung. Siang kok menjadi malam seperti itu. Gerhana matahari juga mengakibatkan burung-burung yang berterbangan itu bingung. Seperti itu, Mbak Naila. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Ya, Mbak Erika, silakan. Mau tanya apa? Mengapa revolusi bumi dapat menyebabkan gerhana? Mengapa revolusi bumi dapat mengakibatkan gerhana bulan? Iya, Mbak Erika tadi kalau Benar, Bu. Nah, revolusi bumi itu adalah peristiwa bergeraknya bumi mengelilingi matahari. Nah, kenapa dapat terjadi gerhana bulan? Karena posisi bumi, bulan, dan matahari berada di posisi satu garis lurus. Sehingga bayangan bumi menutupi permukaan bulan. Nah, bumi itu kan berputar terus mengikuti revolusi. Nah, ketika bumi berada di tengah, itu mengakibatkan gerhana bulan. Seperti itu, Mbak Erika. Baik, Bu, sudah jelas. Paham, Mbak Erika? Ya, sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi? Yun? Ada, Bu. Ya, mau tanya apa, Mbak Lisa? Apa dampak gerhana bagi makhluk hidup? Dampak dari adanya gerhana bulan itu nggak membawa pengaruh buruk nggak membawa pengaruh besar bagi bumi ya. Dampaknya itu kayak permukaan air laut di bumi akan mengalami pasang atau naik gitu.
Karena kenapa? Gerhana bulan itu mengakibatkan adanya gravitasi pada bumi, nah sehingga mengakibatkan terjadinya pasang pada air laut. Seperti itu, Mbak Lisa. Terima kasih. Sama-sama. Sampai sini ada yang tanya lagi? Saya Terus menurut siapa? Pertanyaanmu apa? Apa pertanyaanmu? nengiku. Penyebab gerhana bulan? Ya wes ya. Wes ya, mulai. Ya wes. Saya mau bertanya, apa penyebab dari gerhana bulan? Penyebab dari gerhana bulan itu karena sinar matahari yang seharusnya sampai ke bulan itu terhalang oleh bumi. Jadi bulan itu tidak dapat memancarkan sinarnya sendiri. Nah, akibat dari itu bulan tidak terlihat dari bumi. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya gerhana bulan. Seperti itu, Mbak Dia. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Sudah, teman-teman? Tidak ada yang tanyakan lagi ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu, materi dari Ibu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa dipahami ya, jangan lupa belajar. Dan oh iya, Ibu punya tugas. Tugasnya itu merangkum materi yang telah Ibu sampaikan tadi untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian ya. Pengumpulannya minggu depan dikumpulkan lewat WA Ibu. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang tugasnya? Tidak Bu, sudah jelas. Sudah jelas ya. Oke, kalau gitu untuk mengakhiri kegiatan kali ini bisa ditutup dengan doa. Siapa yang bisa memimpin doa? Mbak Erika mungkin ya mau memimpin doa. Baik Bu. Baik teman-teman. Berdoa selesai. Amin. Semoga pelajaran tadi bisa memberi manfaat bagi kalian. Cukup sekian. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.